Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan OSN SMP tahun 2023. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar bahwasanya untuk pelaksanaan OSN tingkat kabupaten dan provinsi itu akan diselenggarakan secara daring. Sementara untuk tingkat nasional itu diselenggarakan secara luring dan kalau nggak salah kotanya itu adalah Kota Bogor ya. Nah, sekarang kita masuk ke waktu pelaksanaannya. Nah, yang pertama ini adalah sosialisasi, dan ini telah diselenggarakan ya adik-adik, yaitu di bulan Maret. Kemudian pendaftaran peserta ini juga sudah 15 hingga 18 April. Yang ketiga adalah uji coba aplikasi dan simulasi OSNK. Nah, ini telah berlangsung ya adik-adik kemarin. Kemudian kita masuk untuk step yang keempat, yaitu pelaksanaan OSNK. Itu diselenggarakan 16 hingga dengan 17 Mei. Nah, kita lanjut setelah nanti penyelenggaraannya, hasil dari pelaksanaan OSNK itu akan diumumkan di bulan Mei juga. Cuman dari Puspresna sendiri itu belum diberikan pasti tanggal berapa. Nah, setelah nanti diumumkan hasilnya ya, akan dilakukan uji coba aplikasi dan simulasi untuk mempersiapkan OSN tingkat provinsi yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 hingga 30 Mei. Nah, setelahnya barulah kita masuk ke pelaksanaan dari OSNP, yaitu 28 hingga 29 Juni, dan hasilnya itu akan diumumkan pada minggu kedua bulan Juli. Dan ini juga belum pasti adik-adik tanggalnya tanggal berapa. Kita lanjut di babak yang ke-9 ya, atau step yang ke-9, itu adalah virtual meeting dan penjelasan dari tes kinerja produksi video mandiri untuk cabang lomba IPS. Nah, itu diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2023. Sementara nanti pelaksanaan dari OSN tingkat nasional itu di tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2023. Kita masuk ke penilaian. Yang pertama, bentuk soal OSNK adalah pilihan jamak. Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat. Kedua, penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, berita acara penilaian OSN ditandatangani oleh tim juri. Keempat, keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Terakhir, peserta yang lolos ke OSNP adalah peserta dengan skor tertinggi yang menduduki peringkat 1 sampai dengan 5 ya di setiap kabupaten ataupun kota. Kita lanjut ke mekanisme penentuan pemenang pada masing-masing bidang lomba. Yang pertama adalah untuk cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA tingkat OSNK. Yang pertama adalah untuk penentuan pemenang kabupaten atau kota ditentukan berdasarkan nilai soal pilihan jamak. Yang kedua, penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk jawaban benar mendapat nilai 4, sementara untuk jawabannya salah mendapatkan nilai -1, dan tidak menjawab diberikan nilai 0. Total nilai adalah jumlah jawaban yang benar dikurang jumlah jawaban yang salah. Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai. Kemudian apabila ada total nilai sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak. Yang ke F, apabila pada poin E masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. G, jika pada poin F masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda. Kita lanjut ke cabang matematika. Pemenang kabupaten atau kota ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSNK. Soal penilaian OSNK terdiri dari 25 butir pilihan jamak dengan 4 opsi jawaban. Di mana untuk jawaban yang benar diberikan nilai 4, yang salah diberikan nilai -1, dan yang tidak menjawab diberikan nilai 0. Total nilai tahap 1 adalah banyak jawaban benar dikurang dengan banyak jawaban salah. Untuk total nilai OSNK maksimumnya adalah 100, kemudian peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tahap 1 yang tertinggi. Apabila pada poin F terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada jumlah jawaban salah paling sedikit, dan apabila pada poin G masih terdapat total nilai yang sama,
maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah. Kita masuk ke cabang yang terakhir, yaitu cabang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang pertama adalah penentuan pemenang kabupaten atau kota berdasarkan nilai soal pilihan jamak. Dengan jawaban benar diberikan nilai 4, salah -1, dan tidak menjawab diberikan nilai 0. Cara perhitungannya adalah total nilai atau jumlah jawaban yang benar itu dikali 4, kemudian dikurang dengan jumlah jawaban yang salah. Kemudian peringkat ditentukan berdasarkan total nilai, dan apabila terdapat total nilai yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak. Selanjutnya, apabila terdapat total nilai yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak. Kemudian, apabila masih terdapat nilai yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit. Jika dengan poin F masih terdapat nilai yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit. Jika dengan poin G masih terdapat nilai yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Dan terakhir, jika dengan poin H masih terdapat nilai yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda. Oke, sekian dulu pembahasan untuk ketentuan pelaksanaan OSNK tingkat SMP tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.